Oke, kali ini kita akan belajar bersama sharing juga berbagi tentang aplikasi auto kwitansi. Ini yang versi 1.2 karena kita update. Nah, setelah kita download, kemudian di file ini auto kwitansi ini adalah berekstensi RAR, masih kompresan, makanya harus diekstrak dulu ya, diekstrak. Nah, data ini kita ekstrak, dimana kita akan menyimpan kedua file ini. Kita pilih sini misalnya video, karena kita sudah tadi mengekstrak, makanya kita cancel aja. Selanjutnya kita buka aplikasi ini, auto kwitansi ini, file Excelnya. Ini adalah folder nanti dimana kita akan menyimpan output dari file kwitansi yang berupa PDF, nanti akan disimpan di sini. Kita buka aplikasinya. Ya, aplikasi ini adalah aplikasi Excel berbasis VBA. Jadi untuk bisa menjalankannya, teman-teman harus mengaktifkan settingan trust center makronya. Kalau sudah diaktifkan ya nanti bisa dijalankan. Kalau yang belum, silahkan klik pojok kiri atas file, kemudian pilih paling bawah option, kemudian klik trust center, kemudian trust center setting, lalu makro setting. Nah, di sini di checklist enable all macros. Nah, karena kita sudah setting untuk enable, jadi kita tinggal OK saja. OK. Nah, selanjutnya ini memang di sini untuk sheet, tab sheet yang di file ini kita hidden karena untuk hati-hatian kita ketika nanti biar tidak keliru hapus. Jadi untuk menampilkannya tinggal kita seperti tadi, pilih file, kemudian option, kita pilih advance, kita gulir ke bawah, cari data show sheet tabs. Nah, ini kita checklist. Kalau ini tidak di checklist atau tidak di checklist, nanti tidak muncul, makanya harus disetting. Oke, nah ini adalah sheet dalam file ini. Nanti yang ini adalah file transaksinya, untuk menu home-nya, induknya, ini nanti output kwitansinya, kemudian daftar transaksi di sini nanti yang akan menyimpan data-data transaksi yang telah kita entry, ini berupa file teks. Kemudian untuk yang file PDF-nya nanti disimpan dari folder tadi yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini tabel bantu untuk membantu kita mengedit data validation yang kita sisipkan di tabel di sheet transaksi ini. Oke, untuk penggunaannya, nah ini teman-teman tinggal edit saja data yang di sini, dari nama TPG, menu dan seterusnya di sini disesuaikan dengan kondisi wilayah teman-teman. Nah, monggo diedit sesuai dengan kehendak dari teman-teman sendiri. Nah, kemudian misalnya kita mau pasang logo, tinggal kita insert logo. Coba kita cari logo sampel saja di sini. Oke, nah masuk di sini. Nah, ya, masuk di sini otomatis. Masuk di sheet transaksi ini juga masuk di sheet kwitansi langsung otomatis. Nah, ini yang seperti yang kita sampaikan tadi, data ini di bawah logo ini adalah data yang kita entry di kolom ini. Nah, di kolom ini nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, ini untuk nomor kwitansi. Nah, ini nomor kwitansi ini adalah dari data ini. Dan ini nanti akan selalu terupdate ketika kita sudah klik simpan. Misalnya kita transaksi pada yang pertama, ini kok nomornya 1, setelah kita simpan data, ini akan otomatis berubah menjadi K002 2021. Nah, K002 itu adalah
nomor transaksinya, sedangkan 2021 adalah tahunnya, dan ini juga menggunakan formula. Jadi nanti ketika kita misalnya transaksi kok tidak di tahun 2021, ya nanti akan tercatat 2002 misalnya. Kemudian untuk tanggal juga ini otomatis terupdate karena formula juga. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini adalah tabel data validation di sini yang di sheet tabel bantu ini. Nah, teman-teman bisa mengedit sendiri, bisa ditulis di sini. Misalnya sudah punya data dari file lain, tinggal kopas saja di file atau di kolom ini. Tapi saya sarankan untuk kopinya atau copy paste-nya menggunakan value ya, copy paste value, biar tidak mengganggu bahkan merusak formula yang ada di file ini. Nah, ini sudah terima dari misalnya nama-nama ini, nama kebetulan kan kita ini di lembaga pendidikan, namanya lembaga pendidikan TPK, jadi kita data-data dari santri kita, ini contohnya. Nah, selanjutnya untuk pembayaran data validasinya ini, mau ada syariah, pendaftaran, pembangunan, keadilan, bulan dana RMI dan lainnya. Ini juga bisa diedit, disesuaikan dengan kondisi masing-masing, kondisi dimana teman-teman berada, atau teman-teman mau mengedit sesuai mau diisi apalah, monggo. Nah, di sini caranya. Kemudian untuk pembayaran tadi sudah jumlah. Kalau jumlah ini kita nanti tulis manual. Misalnya ada santri, kalau kebetulan di kesempatan ini kita di lembaga pendidikan TPK ada santri bayar syariah, misalnya kita tulis misalnya nominalnya 20.000, tinggal kita antar aja begitu. Nah, untuk penerima ini adalah yang menerima kwitansi. Siapa yang menerima kwitansi tersebut? Misalnya AB, AC, AD atau AE dan sebagainya. Ini bisa kita edit di tabel bantu penerima ini. Ini sudah kita sediakan 5 baris. Nah, tinggal kita edit, tinggal kita pilih. Nah, segitu. Kemudian tabel bantu ini ada yang terima dari. Ini karena di kwitansi ini, karena kita membuat untuk kita gunakan dari wali santri ketika ada pembayaran wali santri pada keuangan di TPK, jadi kita tulis Bapak Ibu wali santri. Misalnya teman-teman mau edit diganti misalnya tidak wali santri di sini ya. Nah, kita buka aja ini masih terproteksi maaf ya, belum saya buka. Masukkan sandinya 1 aja, oke. Nah, kemudian kita view, kita formula, heading, dan business kita tampilkan semuanya biar kita mudah. Nah, kita edit misalnya kita ganti saudara misalnya saudara. Nah, misalnya Bapak Ibu Saudara, kemudian kita buka data di sini. Nah, di sini sudah otomatis akan berubah. Ya. Tergantung dari kreativitas dari teman-teman semuanya, mau diedit seperti apa, monggo. Nah, kita kembalikan aja. Wali santri. Wali santri. Oke. Nanti data transaksi di sini sementara dalam draft konsep akan disimpan tercatat di sini nih. Nah, yang berwarna biru dengan mendatar ini. Nah, kemudian setelah disimpan di sini, nah, misalnya kita kok ada data yang keliru. Nah, coba kita langsung perhatikan saja. Sudah terima dari misalnya Abdul Fatah. Nah, untuk pembayaran apa? Ini misalnya kita pilih dia bayar syariah. Kita klik syariah. Nah, pembayarannya sebenarnya 40, tapi karena kita mungkin salah ketik kita tulis 20 misalnya. Nah, penerimanya misalnya apa aja. Kita tambah jet. Nah, ini transaksi di sini sudah muncul
atas nama Abdul Fattah, maksudnya ini terima dari Wali Santri Abdul Fattah. Nomor transaksinya 001, ini sesuai dengan data yang di sini. Kemudian untuk pembayaran syariah jumlah 20, penerimanya abab-abab. Bisa diedit sendiri nantinya ya, ini hanya sampel saja. Nah, misalnya ini kita salah input. Mestinya maksudnya kita mau input 40 tapi ternyata 20. Bagaimana kita membatalkannya? Tinggal klik aja ini batal. Klik. Apakah ingin membatalkan transaksi? Kita yes, dan data di sini akan hilang karena di sini adalah masih konsep draft, belum tercetak di sheet kwitansi. Nah, kita ulangi lagi ya. Nah, misalnya syariah kita tulis 40. Oke. Nah, tinggal kita tambah. Nah, udah data tersimpan. Lanjutnya misalnya Abdul Fattah ini juga membayar selain syariah pembangunan. Oh, kalender ini misalnya. Nah, misalnya kalender bayar 10.000 misalnya. Tinggal kita tambah aja. Nah, misalnya lagi membayar pembangunan misalnya 100.000 misalnya ini contoh saja ya. Contoh apa? Klik. Ya. Setelah kita klik tombol tambah, nanti otomatis data di sini akan kosong. Ya. Nah, setelah tersimpan ini misalnya ini ada 3 transaksi. Di sini total transaksi di sini ada 3 sesuai data yang ada sini. Dan jumlah nominalnya ini 1.050.000. Ini jumlah dari 3 transaksi ini. Nah, selanjutnya bagaimana agar bisa masuk data di sini? Nah, otomatis ini dari Bapak Ibu Wali Santri Abdul Fattah untuk pembayaran sekian. Dan ini juga sudah semuanya. Nah, selanjutnya kita tinggal simpan. Nah, tadi kan sudah tersimpan di kwitansi, namun di daftar transaksi ini masih kosong, belum ada data. Ya, belum ada data. Dan juga di folder yang sudah kita siapkan tadi di sini juga masih kosong. Ya, masih kosong. Nah, coba sekarang kita simpan data ini, data transaksi 3 transaksi dari atas nama Abdul Fattah 1073 ini kita simpan. Apakah ingin melanjutkan proses simpan data? Yes, data berhasil disimpan. Klik. Nah, otomatis di folder data transaksi yang telah kita siapkan ini akan ada file PDF dari transaksi atas nama tadi Abdul Fattah dengan nomor transaksi K001/2021 atas nama Abdul Fattah 1073. Kemudian di aplikasi tersebut juga tampil print out daripada aplikasi dari sheet kwitansi tersebut ya. Ya, tinggal kita ngeprint. Nah, untuk standarnya, standar Office itu settingan page layout ya. Settingan page layout itu adalah A4. Tapi di sini saya menggunakan F4. Karena apa? Karena F4 itu lebih lebar, lebih panjang. Karena kita juga kita setting layout dari kwitansi ini kita bagi 3, satu halaman dibagi 3. Jadi satu halaman F4 kita bagi 3. Kalau kita menggunakan A4 terlalu sempit ruangannya, jadi kita pakai yang F4. Ya, bagaimana caranya? Caranya kita setting, ditetapkan pengguna di sini. Ya, caranya kita ulangi di awal aja. Nah, kalau nanti kok settingannya ini belum disetting F4, nanti akan kepotong di sini. Karena apa? Karena lebar dari A4 itu dengan M4 lebih kecil atau lebih lebar F4 daripada A4. Coba kita setting M4-nya. Karena kita tadi ini sudah kita setting M4 ini sebenarnya.
Nah, kita setting, tetapkan pengguna. Kemudian lah di sini. Nah, untuk settingan F4 ini 215 330 mm. Sedangkan kalau untuk yang A4 itu panjang lebarnya 210. Nah, 210 gambarnya untuk panjangnya 29 kalau nggak salah. Nah, kita oke. Kemudian lanjutan ditetapkan pengguna. Oke. Nah, dan tampilannya layoutnya akan seperti ini. Kalau belum disetting M4 jadi ini akan kepotong itu. Oke, kita close saja. Nah, setelah data tersebut tersimpan di sini. Nah, ini ada tadi di data transaksi, juga di folder di mana kita menyimpan file PDF tadi. Di aplikasi ini, di sheet transaksi otomatis data akan hapus semuanya, kembali ke awal, tapi untuk nomor transaksinya berubah jadi transaksi 2. Nah, misalnya kita masukkan lagi lah, misalnya Abdul Karim pembayaran kalender bulan dana misalnya. Kok pembangunan bulan dana ya, misalnya bulan dana 5.000 misalnya. Penerimanya ini butuh ganti misalnya AF, tinggal tambah. Nah, kemudian kita simpan, yes, oke. Close. Nah, ini juga berubah menjadi 3. Dan ini akan terus berubah-ubah ketika kita sudah menyelesaikan transaksi. Selanjutnya nomor transaksi ini nanti maksimal kita setting, bukan maksimal ya, digitnya itu ada 4 digit. Jadi kalau 4 digit itu bisa 1000. Kita asumsikan bahwa dalam 1 tahun itu mungkin ada 1000 transaksi ya. Misalnya kita suatu saat akan mereset data nomor ini, tinggal kita reset ini. Cuma ini bisa direset kalau data transaksi ini sudah ada 1000 transaksi. Kalau belum ada 1000 transaksi tidak bisa. Nah, data tidak dapat direset belum ada 1000 transaksi. Kalau ini sudah ada 1000 transaksi bisa direset, dikembalikan ke 1 maksudnya. Nah, ini outputannya karena ini tadi di sini kosong juga kosong. Coba kita ulangi lagi buat sampel transaksi. Misalnya ini ada Maulana untuk pembayaran APB lah misalnya, ini 10.000. Nah, penerimanya misalnya AF tambah. Tinggal kita simpan. Yes, data berhasil disimpan. Nah, tinggal kita tinggal print aja ya. Oke, kita close. Kemudian data transaksi juga akan masuk di sini. Nah, tadi ini ada Maulana yang baru saja. Ini tadi Abdul Karim bulan dana. Dan di folder dimana yang sudah kita simpan juga ada 3 file ini. Nah, ada 3 file ini. Ini yang terakhir dari ada Maulana, coba kita buka. Nah, Rp1.000, ini Rp10.000, maaf ya, tadi untuk sampel saja. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah kita berjumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.